Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudariku rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Seperti yang diketahui bahwa dalam Islam ada 4 bulan yang diharamkan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 4 bulan tersebut adalah bulan Muharram, bulan Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menekankan secara khusus 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dalam firman-Nya disebutkan surat Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashar. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Para ulama tafsir menyatakan bahwa 10 malam yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan minha arba'atun hurum. Ya, bulan di dalam Islam itu ada 12 dan di antara 12 tersebut ada 4 yang diharamkan. Maksud daripada diharamkan adalah Allah sucikan. Ya, dilarang untuk melakukan keburukan di 4 bulan tersebut. Ya, secara khusus 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang. Bahkan hal ini diketahui oleh orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Mereka mengetahui hal tersebut. Dilarang melakukan keburukan, diharamkan untuk berperang di waktu-waktu tersebut. Secara khusus tadi kita sampaikan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Namun di samping Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk melakukan keburukan di waktu-waktu tersebut, secara khusus 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga memotivasi kita semua untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah atau tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Maka hendaknya seseorang berusaha untuk memperbanyak amal saleh, memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tersebut. Ya. Di antara amal saleh yang bisa dilakukan tentu saja di antaranya adalah hendaknya seseorang memperbanyak zikir. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam di sebagian riwayat dikatakan lanjutan daripada hadis yang tadi kita sebutkan, ya, fa'akthiru fiha at-takbir wa tahlil wa tahmid. Maka hendaknya seseorang berusaha memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, dan memperbanyak tahmid. Tentu saja banyak sekali amal saleh yang bisa dilakukan, yang secara khusus hanya bisa dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Atau secara umum di bulan Dzulhijjah. Di antaranya adalah hendaknya seseorang memperbanyak puasa. Ada puasa Arafah, ataupun puasa yang lainnya. Di antaranya juga adalah tentu saja ibadah haji, yang kita ketahui merupakan salah satu daripada rukun Islam. Di antaranya juga adalah berkurban. Ya. Ini di antara amal-amal saleh yang secara khusus dilakukan di bulan Dzulhijjah ini. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, pada intinya adalah hendaknya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini seseorang berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada hal yang juga perlu ditekankan, bahwa tidak hanya Allah Subhanahu wa taala memotivasi, kemudian melipat gandakan, dengan melipat gandakan pahala yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 pertama hari di bulan Dzulhijjah ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga mengancam seseorang yang melakukan dosa, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melipat gandakan juga dosa yang dilakukan. Ya. Hal ini disebutkan di ayat lanjutan. Ayat yang pertama tadi kita sampaikan, minha arba'atun hurum, dzalika dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diharamkan, fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah seseorang
Dia menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hal ini juga ditegaskan oleh para ulama, dikatakan bahwa jangan berbuat zalim, jangan berbuat kemaksiatan, maknanya adalah az-zulmu fiha asyaddu minha fi ghairiha. Karena kezaliman yang dilakukan pada hari-hari tersebut lebih besar, lebih parah ketika dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau di waktu-waktu yang disebut haram tersebut ya. Oleh karenanya, kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, pada intinya atau kesimpulannya adalah seseorang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini tidak hanya dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya, namun yang juga perlu diwaspadai adalah Allah Subhanahu wa taala juga melipat gandakan dosa dari kemaksiatan yang dilakukan di bulan-bulan haram tersebut. Kita meminta dan memohon serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan amal soleh, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga agar supaya diberikan kemampuan untuk menjauhi setiap keburukan yang kemungkinan bisa merugikan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kemudian melimpahkan kepada kita keutamaan-keutamaan di hari-hari yang penuh dengan kebaikan ini. Demikian, wallahu taala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.